Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimid dhullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana 'an ma'siyatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para ustadz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita, ngaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Amin. Yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukumnya puasa. Betul ya Tizat? Hukum-hukumnya puasa, ahkamus shaum, faslun fi ahkamis shaum. Yang pertama kemarin sudah kita bahas yaitu niat. Niat inilah yang membedakan antara yang ibadah dengan bukan ibadah. Ada orang misalnya nggak makan nggak minum, tapi dia tanpa niat, makan nggak minum nggak. Waktu ditanya, kenapa bang? Saya mogok makan, lagi demo. Demo kan ada yang mogok makan itu ya, mogok makan, mogok minum. Tapi kalau dikasih amplop mau. Itu mogok semuanya. Niatnya bukan niat puasa, maka tidak sah. Ini yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah, niat ini. Atau niat juga bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Sholat zuhur sama asar sama bentuknya nggak Pak? Bentuknya sholat zuhur sama asar sama nggak Pak? Sama. 4 rakaat sama bentuknya. Mana sir lagi? Ketahuan bacaannya. Yang nggak tahu mana yang fasih mana yang jadil kan itu. Makanya orang paling berani jadi imam sholat zuhur sama asar. Asal jangan zuhur hari Jumat aja. Zuhur sama asar soalnya sir nggak ketahuan. Itu nggak ada bedanya bentuk ibadah sholat, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar persis sama. Yang membedakan adalah niatnya. Ini pentingnya niat untuk membedakan antara yang ibadah bukan dengan ibadah, antara ibadah dengan yang bukan ibadah, seperti tadi mogok makan, mogok minum karena demo, dengan yang puasa lillahi ta'ala. Atau membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain, seperti membedakan antara sholat zuhur dengan sholat asar. Nah berikut ini melanjutkan pembahasan dalam hukum-hukumnya puasa. Kemarin sudah kita singgung bahwasannya hukum yang pertama, fardu yang pertama dari puasa adalah niat. Kita udah baca sebaris ya kemarin atau kita mulai dari atas lagi, mulai dari faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun fi ahkamis shaumi. Ini adalah sebuah pasal fi ahkamis shaumi dalam beberapa hukumnya puasa. Farduhu niyatun lailan. Fardunya puasa yang pertama adalah niyatun, niat lailan di malam hari, likulli yaumin, untuk setiap hari min ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa qalluha, dan paling sedikit niat, minimalnya niat, nawaitu shauma ramadhana, aku niat shauma ramadhana, puasa Ramadan. Itu paling sedikit, minimal harus mengandung nawaitu shauma Ramadan.
Wal akmalu, dan yang paling sempurna dari niat, nawaitu shauma ghadin, aku niat shauma ghadin, puasa besok, an ada ifardi hadhihi sanati, untuk melaksanakan kewajiban tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Wat talaffudzu, dan melafadzkan biha dengan niat. Wa tarku muftirin, dan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, naharon, pada siang hari. Inilah 3 fardu dari puasa. Kadang fardu itu disebut sebagai rukun, Pak. Fardu itu atau rukun adalah hal-hal yang wajib dilakukan dan ada di dalam pelaksanaan ibadah, yang namanya fardu atau rukun. Fardu ini wajib terlaksana semua atau wajib terwujud. Kalau salah satu dari fardu tidak terwujud, maka ibadahnya batal. Contoh di sini harus ada 3 fardu atau 3 rukun yang diwujudkan oleh orang yang berpuasa. Pertama adalah niat di malam hari, untuk setiap hari 1 kali niat. Kemudian yang kedua, melafadzkan niat, dan yang ketiga, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, baik itu bentuknya makan minum maupun bentuknya hubungan suami istri. Ini tiga fardu atau 3 rukun yang wajib dipenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, misalnya dia sudah niat, sudah menahan diri dari yang membatalkan, tapi niatnya tidak dilafadzkan. Saat malam hari mulai dari maghrib sampai subuh dia enggak mengucapkan nawaitu shauma ghadin, maka tidak sah puasanya. Ini menurut pendapat yang dikutip atau pendapat yang ditulis di sini oleh pengarang, yaitu oleh Syekh Zainuddin. Walaupun dalam kitab lain, dalam kitab Majmu' disebutkan melafadzkan niat hukumnya sunnah, dikiaskan dengan sholat. Sebagaimana kita tahu, sholat itu talaffuz bin niat. Kita sebelum takbiratul ihram, usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, ini hukumnya sunnah, talaffuz bin niat, supaya nuntun hati waktu kita Allahu Akbar, hati kita aku sholat fardu maghrib tuh ketuntun. Talaffuz bin niat hukumnya sunnah dalam sholat, dikiaskan dengan sholat, maka talaffuz bin niyah dalam ibadah puasa juga hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya ada orang mulai dari ini puasa besok hari Minggu, mulai dari maghrib sekarang sampai subuh, ada orang dia tidak melafadzkan niat, tapi hatinya memang ada, aku besok puasa Ramadan, laksanakan kewajiban karena Allah, maka sah walaupun dia enggak melafadzkan. Jadi niat itu memang letaknya dalam hati, bukan di mulut, dan niat itu tidak wajib hukumnya dilafadzkan atau diucapkan dengan mulut. Namun di sini yang dikutip dan juga yang disampaikan oleh mu'allif adalah satu kaul yang menurut mu'allif, menurut pengarang, ini yang paling beliau cocok. Walaupun dalam kitab Majmu' tidak wajib melafadzkan niat. Nah, kemudian hadirin, di sini ada niat puasa yang minimal itu nawaitu shauma Ramadan, aku puasa Ramadan, cukup gitu aja. Gak usah pakai godan atau godin. Godan itu artinya besok. Gak usah pakai itu, gak apa-apa. Bahkan gak perlu pakai fardo juga gak apa-apa. Gak perlu pakai fardo. Saudara sekalian, dalam niat itu, dalam niat ibadah fardu, ada 3 yang wajib dipenuhi. Yang pertama ada yang namanya qasad. Qasad itu kalau orang tua kita dulu namanya sahajaku. Sahajaku itu harus ada. Aku ngapain nih? Aku ngapain? Aku puasa, aku sholat, harus ada tuh. Harus ada qasad. Yang kedua harus ada yang disebut dengan ta'yin. Ta'yin ini menentukan nama ibadahnya apa. Nama ibadahnya apakah zuhur, apakah ibadahnya maghrib, apakah ibadah puasa, itu harus ada ta'yin. Nah, dalam hal sholat misalnya, itu sudah mengandung qasad dan ta'yin. Sudah usolli az-zuhra. Seandainya orang sudah mengucapkan usolli zuhra, sudah mengandung 2. Dia sudah sajaku, sudah menyebutkan ta'yinnya, yaitu ta'yin zuhur. Nah, yang ketiga dalam niat
itu harus menyebutkan fardiyah atau menyebutkan fardu. Jadi harus usolli zuhra fardon atau usolli fardod duhri. Nah, dengan puasa ini kaitannya dalam puasa, kalau di sini muallif menyebutkan cukup nawaitu shauma Ramadan, itu minimal niat puasa seperti itu, nawaitu shauma Ramadan. Apakah sudah mengandung 3 ini? Kita lihat. Nawaitu artinya aku niat puasa. Nawaitu shauma itu artinya aku niat puasa, sudah mengandung qasad. Ramadan sudah mengandung ta'yin, menyebutkan secara spesifik ini ibadahnya secara khusus, ibadahnya ibadah apa? Ibadah Ramadan. Nah, kenapa nggak ada fardo di sini? Ini pendapat ulama yang dipegang oleh muallif di sini, bahwa menyebutkan fardo atau fardiyah, kefarduan dalam niat Ramadan tidak wajib, karena kalau udah disebut Ramadan pasti wajib. Begitu maksudnya. Kalau sudah disebutkan Ramadan udah pasti wajib, maka tidak wajib fardhon lillahi ta'ala. Kalau ada orang niat puasa malamnya udah nawaitu shauma Ramadan, cukup udah jadi niatnya. Itu yang minimal harus ada nawaitu shauma, yaitu ada qasad, dan Ramadan ada ta'yin, menyebutkan secara khusus ibadah yang akan dilaksanakan itu apa. Dan selebihnya yang kita kenal godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardon lillahi ta'ala, itu selebihnya tidak wajib, tapi bagus sunnahnya, memang sempurna seperti itu. Bahkan dalam niat, baik niat puasa maupun niat ibadah-ibadah lain, sholat juga misalnya, lillahi ta'ala itu nggak wajib. Menyebutkan lillahi ta'ala tidak wajib. Ada orang niat sholat Allahu Akbar, dalam hatinya aku sholat fardu zuhur gitu doang misalnya, nggak ada lillahi ta'ala. Udah aku sholat, udah qasad, udah fardo, udah ada fardu, udah zuhur, udah menyebutkan ta'yin, sah. Kok nggak ada lillahi ta'alanya? Karena memang ibadah pasti lillahi ta'ala, ibadah pasti untuk Allah. Karenanya batas minimal niat hanya 3 itu, tidak wajib menyebutkan lillahi ta'ala. Niat puasa Ramadan yang setahun gimana kan? Ya betul. Itu pertanyaan bagus tuh, disinggung oleh Ustaz Haji. Kalau kita di sini disebutkan niat puasa itu likulli yaumin lailan likulli yaumin, setiap malam itu satu niat buat satu kali puasa. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi setiap malam itu harus niat satu kali. Jadi satu niat buat besok, satu niat buat besok, dan seterusnya 5 malam pertama. Nah, kalau untuk menjaga supaya nanti di tengah Ramadan, entah hari ke-15, kita lupa niat. Sebab kalau kita lupa niat, malam ini misalnya lupa niat, besok puasa itu jadinya sia-sia semuanya. Di makan nasi uduk juga dilarang, nggak boleh. Orang-orang lagi puasa Ramadan, yang ngopi-ngopi juga haram hukumnya, tapi nggak dianggap puasa karena nggak niat. Nah, untuk menjaga hal ini, maka boleh kita mengikuti mazhab Imam Malik yang membolehkan niat untuk 1 bulan penuh, asal pakai niat yang benar. Harus ada taklidan lil imami malikin. Kalau dalam bahasa Arabnya itu nawaitu shauma ramadhani hadhihi sanati kulliha, itu taklidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku niat berpuasa Ramadan sepenuhnya tahun ini mengikuti Imam Malik, fardu karena Allah. Harus ada taklidan lil imami Malik. Karena kalau kita nggak ngikut, nggak sebutkan taklidan lil imam Malik, nggak mengikuti Imam Malik, maka jadi ibadah yang rusak. Kata Imam Syafi'i, lagu apa ngikut siapa lu? Kata Imam Syafi'i. Nggak jelas. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, ya saya ikut Imam Syafi'i lah, kan lupa niat. Nah, tapi kalau kalau kita menyebutkan taklidan lil imam Maliki, enggak. Jadi tetap dianggap sah. Seandainya kita tidak menyebutkan taklidan lil imam Maliki, maka itu sia-sia jadi puasa kita. Harus ada taklidan lil imam Malik. Ini niat puasa sebulan. Kalau tadi kan tanpa menyebut fardu kan puasa Ramadan udah pasti wajib. Pasti wajib. Nah, kalau misalnya sholat kita nggak nyebutin fardu, zuhur, isya, asar, itu kan maksudnya udah pasti. Belum tentu. Contoh zuhur.
ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Usolli zuhra misalnya, kata malaikat, apa lu zuhur fardu apa zuhur sunnah lo gitu. Maka harus menyebutkan fardonya. Usallil asra, kata malaikat, apa lo? Asarnya asar apa lo? Asar qobliyah apa asar fardu lo? Maka harus disebutkan qobliyatul asri atau ba'diyatul zuhri. Itu bedanya. Ini. Iya. Ini niat salat dan niat ibadah Ramadan, ibadah puasa maksud saya, dan segenap ibadah memang harus mencakup 3 ini. Untuk yang wajib harus memenuhi 3 ini. Ada qasad, ada ta'yin, dan ada fardiyah, menyebutkan fardiyah. Tapi kalau untuk ibadah sunnah, Bapak, tidak wajib menyebutkan kesunatan. Tidak wajib menyebutkan kesunatan. Jadi cukup menyebutkan qasad, aku ngapain ibadahnya, aku sholat, dan sebutkan ta'yinnya. Ta'yinnya itu puasa apa? Misalnya puasa Kamis. Nah, kalau memang kalau puasanya puasa yang mutlak, dia puasa yang sifatnya itu terikat dengan hari-hari yang hari-hari yang ada dalam seminggu atau ada dalam sebulan, maka itu cukup. Saat memang itu jadi di hari Senin misalnya, maka sudah jadi, walaupun kita nggak menyebutkan yaumul itsnain atau shauma yaumil itsnain, tetap. Jadi cukup niatnya nawaitu kayak ini, nawaitu shauma gitu doang, nggak apa-apa. Atau nawaitu shauma godin, saya puasa besok, nggak menyebutkan sunnatan lillahi ta'ala, jadi tetap. Karena menyebutkan sunniyah atau menyebutkan kesunatan dalam niat tidak wajib kalau ibadahnya ibadah sunnah. Kemudian di sini tadi sudah kita baca, kalau niatnya puasa yang lengkap, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ini memang dengan mengidhofahkan ramadhani kepada hadhihi sanati. Jadi dimudhofkan, aku niat puasa Ramadan an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini. Jadi begitu, harus dimudhofkan. Ramadhani hadhihi sanati. Kenapa bukan Ramadona? Dona Madoni ini. Kenapa bukan Ramadona? Kalau Ramadona itu isim Ramadan, itu kan isim ghair munsharif, Pak. Ghair munsharif itu dia alamat i'rab khafat atau i'rab jarnya itu alamatnya fathah. Tapi kalau tidak jadi mudhof ilaih dan tidak ada alif lamnya di depannya, itu kalau dia jadi mudhof ilaih. Tapi kalau dia tidak jadi mudhof ilaih, ya kalau dia kalau dia jadi mudhof ilaih, kalau dia tidak jadi mudhof ilaih artinya dimudhofkan, maka hilang kemunsarifannya. Jadi contoh Ramadan ini kalau kita sebutkan Ramadana boleh, tapi harus jadi mudhof ilaih, tidak dimudhofkan kepada hadis sana. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Saya niat melaksanakan puasa Ramadan puasa Ramadan hadhihi sanata, tapi hadis sanata. Jadi hadis sanata ini jadi zorof tahun ini. Saya puasa Ramadan, misalnya titik atau koma, jadi sudah selesai di situ. Hadis sanata, pada tahun ini lillahi ta'ala. Boleh kalau Ramadana hadis sanata, kalau Ramadhani hadis sanati. Ini yang kaitannya dengan pembahasan nahwu. Jadi melafazkan niat, yang terakhir kita baca tadi, melafazkan niat hukumnya ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, satu, ada yang mengatakan melafazkan niat tidak wajib, hukumnya sunnah, sebagaimana melafazkan niat sholat, talaffuz bin niat. Kemudian kesunatan dari puasa, wa sunnatuhu, dan sunnahnya saum, as-sahuru, yang pertama sahur. Ini sunatan yang pertama, kesunatan yang pertama. Wa bit tamari, dan sahur dengan kurma, itu ahabbu, lebih disukai. Wa yahsulu, dan hasil kesunatan sahur walau bijar atimain,
walau bijur'ati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Wa waktuhu, dan waktunya sahur min nisfil laili, dari tengah malam. Wa ta'khiruhu, dan bermula akhirnya sahur itu aula, wa ta'khiruhu, dan bermula mengakhirkan sahur itu aula, lebih utama. Malam yaqa, selaginya tidak jatuh sahur tadi, tidak terjadi sahur tadi, fi syakkin, dalam keraguan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru akluhu barakatun. Sahur itu akluhu, bermula makan sahur itu barakatun, berkah. Berkah itu tambah kebaikan, tambah pahala. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkan sahur. Walau ayyajri'a ahadun, dan jika seseorang meneguk, siapa ahadukum, seorang dari antara kalian, jur'atan, satu tegukan, mimma'in, dari air, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, bersolawat, alal mutasahhirina, kepada orang-orang yang sahur. Rawahu Ahmadu, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu khisalis shaimi, sebaik-baiknya keadaan orang yang berpuasa, as-siwaku, adalah siwak. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa qala, dan berkata Rasulullah, idza sumtum fastaku bil ghadati wala tastaku bil ashyi. Apabila kalian puasa, maka bersiwakanlah di pagi hari, wala tastaku bil ashyi, dan janganlah kalian siwakan bil ashyi, di sore hari. Fa innahu laisa min shaimin taibisu syafatahu, karena sesungguhnya kata Rasulullah, tidak ada satu orang yang berpuasa, satupun orang yang berpuasa, taibisu syafatahu, basah, kering kedua bibirnya, bil ashyi, di sore hari, illa kana nuran, kecuali ada bibir itu nuran, sebagai cahaya, baina ainaihi, di antara kedua matanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan hadis siapa? Tabrani, Imam Tabrani. Ini ada dua kesunatan yang tadi kita sudah baca. Sunatan yang pertama, sahur. Sahur ini hukumnya sunnah, dan paling bagus atau paling disukai sahur di sini dengan korma, paling disukai oleh Rasulullah. Nah, kalau kita paling disukai apa ya, terserah. Nasi, selera-seleraan itu. Nasi ahabbu. Jadi prinsipnya itu adalah untuk membantu saudara, untuk membantu puasa kita. Kata Rasulullah SAW, ista'inu bis sahuri siyamakum bin nahar, wasta'inu bil qailulati qiyamakum bil lail. Sahur supaya puasa kita bisa kebantu ntar siang, dan tidur siang supaya begadang atau qiyamul lail kita bisa kebantu nanti malam. Namanya qailulah, Pak. Jadi kadang-kala Rasulullah menganjurkan kita buat ibadah-ibadah tertentu yang hukumnya sunnah, ini untuk menyokong yang wajib. Contohnya seperti sahur, ini sunnah, tapi untuk mendukung yang wajib. Atau sunnah untuk mendukung yang sunnah lagi, qailulah itu tidur siang, Pak. Tidur siang mulai dari jam 10:30 dah, qailulah sampai jam 11:30. Supaya apa? Supaya ntar malam ya nggak ngantuk-ngantuk amat. Ntar malam kalau dibangunin alarm itu gampang. Karena kalau orang siang yang nggak tidur sama sekali biasanya capek banget, lelah. Makanya ada qailulah. Sahur juga demikian, supaya nggak terlalu lemas dalam puasa, maka hendaknya sahur. Sahur ini makannya adalah barokah. Barokah artinya ziyadatul khairi was thawab. Barokah itu tambah kebaikan dan juga bertambahnya pahala kita. Jelas di sini dengan sahur Allah tambahin pahala, karena sunnah itu kan dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sahur ini juga bisa mendapat kesunatan meskipun hanya dengan seteguk air. Udah imsak, tinggal 2 menit lagi subuh, niat aja sahur, bismillahirrahmanirrahim. Niat sahur seteguk doang, nggak sampai segelas, seteguk doang. Kalau kita niatkan sahur maka jadi sahur dan dapat kesunatan sahur. Artinya hasil dan kesunatannya sudah kita dapatkan. Nah, hanya saja saudara, ini
kesunatan sahur waktunya mulai dari tengah malam sampai subuh. Jadi jangan jam setengah 12 atau jam setengah 11. Mindo itu. Mindo itu ya, mindo yang begitu jangan. Jadi waktunya mulai dari jam 12 sampai subuh. Ini kesunatan pertama, sahur. Sunatan yang kedua, siwak. Disunnahkan untuk orang yang berpuasa itu siwak. Cuma Rasulullah pesan di sini jangan siwakan setelah zuhur atau waktu asyi. Asyi ini artinya waktu mulai dari zuhur, mulai dari tergelincirnya matahari sampai maghrib, namanya sore atau asyi. Ini hukumnya makruh siwakan di sini. Kalau mau siwakan sebelum zuhur. Ini termasuk sunnah. Sunnah dalam untuk orang yang berpuasa selain sahur adalah siwakan. Bahkan disebutkan di sini siwakan adalah afdhalul khisalis shaim. Keadaan orang puasa yang paling utama itu adalah yang siwakan di pagi hari. Nanti orang yang siwakan saat puasa, Pak, nanti di hari kiamat di antara kedua matanya ada cahaya. Kira-kira kalau ada cahaya, malaikat golonginnya kemana tuh? Orang-orang kafir apa orang-orang mukmin? Orang mukmin. Kelihatan nih, wah ada senternya nih matanya. Antara dua matanya nyala gitu kayak orang proyek. Lampu begitu. Center. Berarti kalau sikat gigi pun kita mengikutnya ke siwak itu. Ya, jangan setelah zuhur. Bukan sebelum matahari terbit ya? Bukan. Zuhur. Iya. Zuhur lah. Di bawah zuhur itu masih sunnah. Zuhur. Di bawah zuhur masih sunnah. Tapi kalau sudah zuhur, siwak atau sikatan itu juga makruh. Makruh. Bukannya haram tapi makruh. Gitu. Nah, ini dua kesunatan yang ada dalam puasa Ramadan maupun puasa pada umumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmu kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.